ini, dan saya rindu apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pernyataan-pernyataan saudara-saudara kita yang kuluk-kuluk tentang keimanan kepada Yesus Kristus. Mereka sering bertanya, di mana ayat Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku." Ini sebuah topik yang perlu untuk kita pahami, untuk kita mengerti, sehingga kita dengan mudah menjawab saudara-saudara kita yang seringkali memiliki cara pandang yang sangat-sangat tidak baik terhadap kekristenan. Tokoh yang sangat sering mempelopori hal tersebut itu mulai dari Ahmad Didat, turun lagi kepada muridnya Zakir Naik, turun lagi kepada muridnya Iksan Mokoginta, dan sekarang setelah Iksan Mokoginta turun lagi kepada Graham Mualaf dan lembaga-lembaga atau LSM-LSM yang memiliki kemiripan dengan Graham Mualaf. Ini seringkali ditanyakan oleh mereka terhadap iman Kristen. Pada saat ini saya akan menjawab hal tersebut melalui video ini, dan saya rindu melalui penjelasan ini kita semua boleh mendapatkan dari Tuhan. Oke, kawan-kawan, suara saya sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, terima kasih. Nanti di ujung apa ini saya akan membuka ruang diskusi. Terima kasih, saya bagikan dulu linknya sebelum saya membicarakan topiknya. Saya sudah sampaikan linknya, ada di kolom chat. Bapak Ibu silakan melihat di kolom chat. Oke, saya mulai. Mereka sering bertanya, di mana ayat Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku." Dan ini hampir semua apologet Muslim seringkali membuat pernyataan-pernyataan ini. Memang kita harus katakan, kalimat yang persis sama seperti yang mereka kehendaki tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi cara orang Kristen belajar Alkitab tidak seperti yang mereka kehendaki. Tetapi saya mau tegaskan, data Alkitab cukup membuktikan apa yang menjadi alasan dasar dari orang-orang Kristen untuk melakukan yang namanya menyembah Yesus. Itu sudah pasti. Dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa fakta Alkitab bahwa Yesus harus disembah. Bahkan saya berani mengatakan, siapa yang tidak mau menyembah Yesus, maka dia pasti binasa masuk neraka. Alkitab adalah patokan ajaran iman Kristen dalam mengenal dan menyembah Yesus. Sejauh mana data Alkitab yang memberikan data bahwa Yesus harus disembah, maka sejauh itulah orang Kristen menyembah Yesus. Itu yang pasti. Artinya orang Kristen tidak pernah melampaui apa yang tertulis di dalam Alkitab. Orang Kristen harus tunduk kepada apa yang disampaikan Alkitab tentang bagaimana kita harus menyembah Yesus, posisi Yesus sebagai apa yang harus disembah. Sejauh mana memberikan penyembahan kepada Yesus, sejauh itulah orang Kristen menyembah Yesus. Sebelum saya menunjukkan data-data Alkitab tentang Yesus disembah dan mengapa dia harus disembah, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang arti kata menyembah. Arti kata menyembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sembah, kata dasarnya. Kata sembah itu artinya itu pernyataan hormat dan hikmat. Dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10, lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu, dan dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung. Ini kalau dalam praktek menyembah itu. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata menyembah itu kata atau perkataan, jadi bisa kata-kata, bisa juga perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Jadi kata-kata atau perkataan itu dengan rendah hati ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Kata sembah juga diartikan datang seraya berkata dengan hormatnya. Simpu hormat dengan penuh takzim. Sujud hormat dan hikmat. Penghormatan.
sungkem, sembah, dan sujud. Ini pengertian sembah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, maka kalau kita melakukan sembah kepada Yesus berdasarkan arti kata ini, itu hal yang wajar dan itu harus. Karena memang Yesus layak menerima itu. Sangat-sangat layak, bahkan lebih dari layak. Itu yang pasti. Yang kedua, saya melihat arti kata menyembah. Menyembah juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memakai artinya menghormati dengan mengangkat sembah. Bisa juga diartikan memuja sesuatu sebagai Tuhan atau dewa. Tuhan, berhala, matahari, patung. Jadi kata sembah ini juga dipakai kepada menyembah matahari seperti di Jepang, menyembah patung kepada orang yang memiliki objek-objek sembahan patung. Jadi kata menyembah ini kata yang netral, bisa digunakan kepada sosok yang memang dianggap sebagai layak disembah, baik Tuhan, berhala, matahari, patung. Patung saja boleh disembah. Yesus itu menciptakan, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Maka lebih dari layak, Yesus itu harus disembah. Baru mengaku di bawah perintah takluk. Jadi menyimpuh berlutut seraya datang disembah. Seraya datang sembah. Baru juga pajang berdiri lalu menunduk sambil menyembah. Duduk lalu membungkuk sambil menyembah. Jadi ada berdiri, bisa juga menyimpu berlutut, bisa juga sujud duduk, lalu membungkuk sambil menyembah. Itu arti kata daripada menyembah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari pengertian ini, maka saya katakan, Yesus layak dan sangat layak dan harus disembah. Karena memang Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Karena memang Yesus terkemuka di bumi dan di surga. Karena memang Yesus itu Raja di atas segala raja. Dalam konteks itu, maka berdasarkan pengertian arti kata sembah dan menyembah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Yesus layak bahkan harus disembah. Dan siapa yang tidak menyembah Yesus, itu orang-orang yang kurang ajar. Baru arti kata menyembah dalam Alkitab Perjanjian Baru itu memakai kata proskuneo. Di mana kata proskuneo ini digunakan sebanyak 60 kali yang oleh LAI diterjemahkan sebagai menyembah dengan bersujud atau juga diartikan bersujud. Bersujud dapat juga menunjuk tanda hormat, takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari dunia supernatural. Jadi dari kata menyembah dalam konteks Alkitab, ini ditujukan sebagai rasa hormat, sebagai rasa takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari dunia supernatural. Jadi dari kata proskuneo yang dipahami oleh Alkitab, maka Yesus layak dan harus disembah. Karena Yesus adalah manusia yang bukan hanya dianggap, tetapi terbukti dia berasal dari dunia supernatural. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus memang datang dari surga, datang dari Allah, keluar dari Bapa, firman-Nya menjadi manusia. Dan hanya Yesus satu-satunya yang datang dari surga. Hanya Yesus satu-satunya yang adalah firman yang menjadi manusia. Hanya Yesus satu-satunya yang datang dari surga, kembali ke surga, dan membawa manusia ke surga. Dan itu sudah terjadi ketika Yesus mati bangkit, orang-orang saleh yang hidup sebelum zaman Yesus, yang menantikan kedatangan Mesias, di dalam Matius 27 ayat 50-52, sudah dibangkitkan dan naik ke surga. Bahkan Yesus nanti datang kali yang kedua untuk melakukan hal yang sama bagi orang yang mati setelah Yesus menebus dan dia akan datang di akhir zaman. Jadi berdasarkan arti kata menyembah, proskuneo, di dalam konteks Alkitab, maka Yesus layak dan harus disembah. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Yesus. Kata menyembah di dalam Alkitab, di mana ini digunakan sebanyak 60 kali di dalam Perjanjian Baru, kata menyembah ini dipakai kepada menyembah kepada Yesus. Menyembah kepada iblis pun memakai kata proskuneo. Menyembah Tuhan Allah yang benar, Bapa yang di surga, itu juga memakai kata proskuneo. Bahkan menyembah batang yang di dalam kitab Wahyu itu juga memakai kata proskuneo. Bahkan Petrus pun pernah disembah dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 23 ketika Petrus melakukan mujizat, bahwa mereka menganggap Petrus itu sebagai manusia yang berasal dari supernatural.
Tetapi Petrus mengatakan, aku tidak layak kamu sembah. Sembahlah Allah, sembahlah Kristus yang memberikan mujizat kepadamu. Bahkan kata proskuneuni juga dipakai kepada roh jahat, yaitu menyembah roh jahat. Jadi kata menyembah di sini adalah kata yang netral, yang memang bisa digunakan kepada Allah, bisa digunakan kepada orang yang dimuliakan. Bahkan kata porsuneo ini juga digunakan kepada penyembahan kepada patung, penyembahan kepada roh-roh jahat, bahkan juga penyembahan kepada iblis. Jadi berdasarkan data-data atau pengertian kata ini, sangat jelas dan sangat terbukti dapat dipertanggungjawabkan Yesus layak dan harus disembah. Sekarang saya akan masuk alasan Yesus harus disembah berdasarkan ayat Alkitab. Saya akan tunjukkan. Yang pertama, orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan Allah. Matius pasal 2, ayat 2 dan ayat 11. Artinya Yesus memang harus disembah sebagai Raja. Orang Majus datang, bahkan waktu itu Yesus diperkirakan usianya masih 2 tahun ke bawah. Dan dia sudah disembah sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab para nabi perjanjian lama. Baru juga di dalam Matius 8 ayat 2, orang kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, kurios. Dan akhirnya orang kusta ini disembuhkan. Artinya, Yesus disembah sebagai pribadi yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Baru seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus untuk memohon anaknya yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Artinya Yesus disembah karena Yesus berkuasa untuk menghidupkan orang mati. Jadi penyembahan kepada Yesus itu nyata, real. Orang yang menolak karena mereka tidak mengerti atau mereka memang sudah dibutakan oleh setan ila zaman ini. Baru orang-orang dalam perahu, termasuk para murid dan orang lain, menyembah Yesus sebagai saat Yesus menghentikan badai dan berjalan di atas badai. Ketika waktu itu terjadi badai, Yesus berjalan di atas badai dan kemudian dia menghentikan badai itu. Maka Yesus disembah pada saat itu, disembah sebagai anak Allah. Anak Allah di sini jangan dipahami bahwa Yesus Allah beranak, bukan. Artinya sebutan kepada Sang Firman yang hadir dalam natur manusia yang menyatakan seluruh kehendak Allah, pengampunan dosa, memberi keselamatan, memberikan teladan, memberikan ajaran, memberikan jaminan untuk masuk surga. Jadi itulah alasan-alasan di dalam Alkitab mengapa Yesus harus disembah. Seorang perempuan Kanaan, non-Yahudi, yang anaknya kerasukan setan dan menderita, datang meminta tolong dengan menyembah Yesus sebagai Tuhan, kurios. Jadi Yesus di sini disembah sebagai seorang penguasa di mana Yesus berkuasa atas setan, berkuasa atas setan yang memberikan sakit penyakit kepada manusia. Dan pada saat itu orang yang kerasukan setan itu disembuhkan oleh Yesus. Dari data-data ini terbukti sangat jelas bahwa Yesus memang harus disembah. Ya kita harus menyembah dia. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Yesus. Di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 18, seorang datang menyembah Yesus dan memohon anaknya sakit ayan disembuhkan. Artinya Yesus disembah karena Yesus itu memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Maka Yesus disembah. Dan ini sesuai dengan pengertian kata disembah di dalam konteks Alkitab, yaitu proskuneo. Bahkan pengertian menyembah kepada Yesus juga dalam konteks KBBI, di mana KBBI ini muncul setelah Alkitab selesai diterjemahkan, juga menyetujui bahwa Yesus memang dari pengertian kata itu layak dan harus disembah. Yesus disembah oleh murid-muridnya setelah Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kubur. Matius 28 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Artinya Yesus disembah karena Yesus mulia adanya. Karena memang Yesus memiliki kemuliaan Allah, di mana Yesus telah bangkit memiliki tubuh kemuliaan dengan kemuliaan yang sinar menyinari, yang terang menerangi kehidupan setiap orang yang melihatnya. Dan kemuliaan Yesus itu tetap ada sampai hari ini, sampai hari zaman, sampai segala sesuatu Yesus kerjakan setelah secara sempurna kelak nantinya. Yang berikut, orang yang kerasukan setan dan setan legion yang merasuknya datang menyembah Yesus sebagai anak Allah dan meminta Yesus untuk tidak membinasakannya. Jadi di sini kita melihat setan menyembah Yesus karena dia ketakutan.
karena dia akan dibinasakan oleh Yesus, karena Yesus memang berkuasa untuk menghancurkan setan, membinasakan setan. Tetapi dikatakan belum waktunya, karena memang legion setan dan para pengikutnya nanti Yesus akan hukum selama-lamanya di neraka setelah kedatangan yang kedua bersama dengan orang-orang yang disesatkan oleh legion. Kalau legion saja menyembah Yesus, masa ada lagi yang lebih hebat dari legion? Berarti mereka itu berarti rajanya legion. Jadi orang yang menentang menyembah Yesus, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran dan mereka dibutakan oleh rajanya legion. Yesus disembah para murid saat Yesus naik ke surga dan mereka pun pulang dengan penuh sukacita. Jadi murid-murid menyembah Yesus karena mereka menyaksikan Yesus begitu mulia diangkat oleh Bapa kita ke surga dalam kemuliaan, maka mereka menyembah. Jadi terbukti di dalam data-data Alkitab bahwa Yesus disembah. Bahkan orang buta sejak lahir juga disembuhkan Yesus. Kemudian ia menyembah Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia artinya Yesus datang untuk semua bangsa, Yesus datang untuk semua orang, Yesus datang untuk menyelamatkan dan menebus setiap manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Beberapa data-data ini menjadi landasan, menjadi alasan, menjadi dasar iman daripada Kristen menyembah Yesus Kristus. Tidak ada alasan untuk menolak di dalam menyembah Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai Raja segala Raja. Yesus disembah sebagai anak Allah. Yesus disembah sebagai anak manusia. Yesus disembah sebagai Tuhan, Kurios. Yesus disembah karena Yesus mulia dan naik ke surga. Yesus disembah karena Yesus berkuasa membuat mujizat, mengusir setan, dan begitu banyak lagi mujizat-mujizat, bahkan menghidupkan orang mati, meneduhkan badai, dan berbagai mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi orang Kristen menyembah Yesus sesuai dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Dan tidak ada orang yang boleh melarang orang Kristen untuk menyembah Yesus. Bahkan orang Kristen kalau tidak mau menyembah Yesus sebagaimana Yesus disembah di dalam Alkitab, maka itu bukan orang Kristen, tetapi itu anti-Kristus, anti-kekristenan. Jadi sangat jelas ya, sangat jelas sekali alasan orang Kristen maka Yesus harus disembah, karena memang Mesias layak disembah dan harus. Karena anak Allah memang layak dan harus disembah. Karena Yesus anak manusia, karena Yesus adalah Tuhan, Kurios, karena Yesus mulia, agung, dan dia naik ke surga, dan Yesus berkuasa membuat mujizat, mengusir setan, bahkan dia berkuasa di bumi dan di surga. Saya akan lanjutkan lagi alasan-alasan iman Kristen, ajaran Kristen, Yesus harus disembah. Saya menunjukkan di dalam Yohanes pasal 5, 21-23. Dikatakan demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di sini dikatakan harus menghormati Yesus. Kata menghormati di sini dalam teks Yunani memakai kata timao 21 kali, yang dapat diartikan menghormati, memuliakan, memberi penghargaan, bahkan kata ini dapat juga diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapannya. Jadi dari pengertian kata timao ini memiliki arti yang sama dengan kata proskuneo. Jadi Yesus memang layak disembah. Mengapa? Karena berdasarkan ayat ini, Yesus itu berkuasa menghidupkan orang mati. Yesus itu memiliki kuasa menjadi hakim di akhir zaman, di mana kekuasaan Yesus ini adalah pemberian dari Bapa. Maka dikatakan supaya semua orang menghormati anak. Kata menghormati dalam teks ini memiliki arti yang sama, yang sangat berkaitan erat dengan kata proskuneo. Karena di dalam kata proskuneo ada juga kata memuliakan, menghormati, atau memberi penghargaan, ketaatan, ketundukan. Jadi jelas sekali, bahkan dikatakan siapa yang tidak menyembah Yesus, siapa yang tidak menghormati Yesus, adalah dia yang menolak Allah, dia yang memilih untuk menentang Allah.
yang memberikan begitu kemuliaan kepada Yesus. Yang berikut saya akan menunjukkan Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi alasan orang Kristen menyembah Yesus, karena Yesus itu memiliki kuasa di surga dan di bumi. Bahkan juga Yesus itu memiliki kuasa untuk menyertai orang percaya senantiasa sampai akhir zaman. Berdasarkan otoritas kuasa yang dimiliki Yesus, yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kepada Sang Firman yang menjadi manusia, maka Yesus layak, bahkan harus disembah sebagai yang berkuasa di bumi di surga. Bahkan dia senantiasa menyertai setiap orang percaya sampai akhir zaman. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Kristen menyembah Yesus karena orang Kristen mengakui, menyadari betapa besar kemuliaan, keagungan, dan kebesaran yang dimiliki Yesus yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Atas dasar inilah, dalam konteks inilah, orang Kristen menyembah Yesus sebagai yang berkuasa di bumi di surga, sebagai yang menyertai orang percaya sampai akhir zaman dalam segala keadaan. Yang berikut saya akan menunjukkan lagi alasan orang Kristen untuk menyembah Yesus terdapat di dalam Matius 24 ayat 29. Dikatakan, "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain." Alasan orang Kristen berdasarkan ayat ini harus menyembah Yesus adalah karena memang Yesus ini sejak dia naik ke surga sampai kedatangan di akhir zaman, Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Bapa Allah kita kepadanya. Kehadiran Yesus juga di akhir zaman untuk mengumpulkan orang pilihan Allah dari seluruh penjuru bumi. Jadi atas kuasa yang demikian, atas otoritas yang demikian ini, maka Yesus layak dan harus disembah. Siapa yang tidak menyembah Yesus dengan otoritas yang dimilikinya, berarti mereka menentang Yesus dan mereka menentang Bapa yang anugerahkan, yang telah memberikan kuasa dan otoritas yang demikian agung kepada Yesus. Yang berikut saya akan menunjukkan alasan Alkitab yang menjadi dasar orang Kristen harus menyembah Yesus. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita." Jadi Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama atas dirinya. Di dalam nama Yesus ini bertekuk lutut, perhatikan ya, bertekuk lutut menyembah segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Yesus adalah Tuhan Kurios, penguasa, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Atas posisi Yesus ini, atas otoritas Yesus ini, atas kuasa Yesus ini, atas keagungan dan kebesaran Yesus ini, maka dia layak dan harus disembah di dalam otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi siapa yang tidak bertekuk lutut, berarti dia menentang Yesus. Siapa yang menentang Yesus, berarti dia memilih merancang kebinasaan, kematian, kekal atas kehidupannya. Itu sudah pasti. Alasan yang berikut, mengapa orang Kristen harus menyembah Yesus? Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18.
Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam katakan, Yohanes tersungkur di depan Yesus. Yesus awal dan akhir, Yesus mati, hidup, serta bangkit hidup selamanya. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Atas otoritas Yesus yang demikian, maka Yesus layak dan harus disembah. Maka siapa yang tidak menyembah Yesus, saya katakan, dia sedang menentang Allah Bapa. Siapa yang tidak menyembah Yesus, dia sedang menutup jalan menuju kebinasaan di dalam kehidupannya. Kesimpulan yang bisa sampaikan dari materi hari ini adalah, Yesus layak dan harus disembah dalam keagungan, kemuliaan, dan kebesaran yang diberikan Allah kepadanya. Sebab tidak ada nabi, tidak ada raja, tidak ada imam dalam sejarah Alkitab yang diberikan otoritas kuasa seperti kepada Yesus. Atas dasar ini, maka Yesus layak dan harus disembah. Siapa yang tidak menyembah Yesus, berarti dia sedang menentang Yesus. Dan siapa yang menentang Yesus, berarti dia menentang Bapa yang memberikan otoritas kepada Yesus. Yesus layak dan harus disembah, sebab Allah sendiri telah mempermuliakan Yesus dengan kuasa dan kemuliaan di bumi di sorga, yaitu menjadi hakim yang adil di akhir zaman, serta raja segala raja. Atas posisi Yesus yang demikian agung dan mulia, di mana kemuliaan dan keagungan Yesus ini adalah diberikan oleh Bapa, dipermuliakan oleh Bapa di surga, maka dalam konteks, dalam dasar inilah orang Kristen harus menyembah Yesus. Tidak ada yang lain alasannya ya. Siapa yang tidak menyembah Yesus dalam kemuliaannya, sama dengan menentang dan menolak Allah yang memberikan keagungan, yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kehormatan kepada Yesus. Itu sudah pasti. Siapa yang tidak menyembah Yesus, maka dia memilih untuk menentang. Dia memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Pasti tidak ada keselamatan atas hidupnya. Tidak akan ada hidup kekal bagi orang-orang demikian. Jadi berdasarkan pemaparan ayat-ayat Alkitab, memang Yesus harus disembah dan dia layak, bahkan lebih dari layak untuk hal itu. Tetapi kita menyembah dia di dalam konteks otoritas kuasa yang dimilikinya, di mana segala kuasa dan otoritas yang dimiliki Yesus adalah diberikan oleh Allah, diberikan oleh Bapa yang di surga. Jadi penyembahan kepada Allah kita nyatakan di dalam penyembahan kita kepada Yesus yang adalah sang firman-Nya yang menjadi manusia. Sebab di dalam Yesuslah kita melihat seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesuslah kita melihat gambar dan rupa Allah yang sempurna.